Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah token ya, namanya adalah DCT. Nah, teman-teman pasti belum tahu nih ini project apa sih sebenarnya. Jadi eh, untuk informasi aja, ini adalah salah satu project token dari Indonesia, karya anak bangsa. Jadi saya sendiri juga baru tahu dan baru mempelajari untuk project ini ya. Kalau kita lihat sih ini di request oleh Endra Radiansyah, katanya analisa DCT dong bang. Oke, kita akan bahas. So far kalau untuk beberapa informasi umum yang kita bisa dapatin, di sini kita dapat kripto ini bergerak di blockchain dari Tron TRC20. Jadi dia punya total supply sebesar 7 juta token aja, which is sangat terbatas. Dan saat ini supply yang beredar itu baru 319.000, which is ini baru sekian sekian persen lah, mungkin belum ada 10% ya koin yang beredar. Project ini hadir dari tahun 2020 kalau nggak salah ya, 2020. Kalau kita lihat dari roadmapnya itu ini aku sudah dapat cek juga ya untuk di website resminya ini Degree Crypto Token. Jadi di sini kita bisa temukan ya tentang DCT ini. Dia bergerak di TRC20, yaitu platform elektron. Dan juga informasi yang lebih lanjut, dia punya keamanan transaksi, kemudian transparan menggunakan blockchain, dan kita bisa lihat running trade-nya ataupun seperti apa perpindahan daripada pembayaran yang kita lakukan. Kemudian ada solid community dan good platform development process. Di sini juga ada roadmap ya yang mungkin paling penting yang kita lihat dari sebuah project. Di tahun 2020 bulan Februari dia baru rilis, baru listing. Kemudian di 2020 ini dia baru membuat community untuk platform creation dan merilis 300.000 token. Nah, ini yang kita lihat di sini di CMC tadi. Dia baru rilis sekitar 300.000 token ya. Sekarang udah 319, which is sudah ada peningkatan 19.000. Jadi udah rilis di bulan Maret sampai April 2020, kemudian di 2021 dia rencana membuat listing di external exchange, which is di market yang lebih besar. Kita akan lihat progresnya nanti seperti apa. Terus di tahun 2022 ada digital technology application table staking. Nah, bisa teman-teman melakukan staking nih buat dapatin reward. Terus juga ada NFT project digital di tahun 2023, DeFi, di apps, dan bla 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 bla. Itu masa depan mereka akan kerjakan itu. Dan ini adalah founder-foundernya, Dobi Lega Putra, kemudian Cucun Wahyudi, Tanza Forlong. Terus untuk informasi lebih lanjut di sini ada, bisa teman-teman tulis kalau kalian punya message atau pertanyaan apa. Jadi bisa langsung aja kunjungi kalau teman-teman mau mempelajari token ini. Dan aku juga sudah sempat download ya untuk white papernya. Ini di sini kita bisa download. Di sini aku udah download dan sedikit-sedikit baca tadi. Oke, di halaman depan kita dapat daftar isi, which is ini bagus bahasa Indonesia, sehingga teman-teman yang baru mulai belajar menganalisa bisa teman-teman gunakan ya, ataupun bisa teman-teman pelajari ya, sekalian teman-teman belajar untuk menganalisa. Jadi dia informasikan nama tokennya Degree Crypto Token, disingkat DCT, maksimum supply-nya 7 juta, kemudian eh, ya, supply yang beredar saat ini sekitar 300.000 ya. Terus bla 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 bla. By the way, menarik sih untuk token ini teman-teman, kalau kita lihat dari harganya itu mahal ya, 4 juta. 4 juta teman-teman. Jadi supply-nya sangat sedikit, hanya 300 ribuan yang beredar. Dan kalau kita lihat dari chartnya, ini semua dah kita pakai semua. Dari awal listing, so far dia harganya di sekitaran 7 juta, 8 juta ya. 8 juta all time high-nya. Terus dia drop turun paling jelek sampai di 2 juta kemarin. Terus ini di awal 2000 sorry, ini di bulan November kemarin balik lagi naik ke 7.500.000 dan sekarang udah drop lagi teman-teman. Oke, kita akan coba lihat seperti apa
Kalau kita lihat sih di sini dia baru rilis memang di 2020, which is ini udah cukup lama ya kalau kita bandingin udah 2 tahun teman-teman, mau ke 3 tahun nih. Jadi projectnya cenderung seperti sepi. Kenapa saya bilang sepi? Bayangin dia ini baru 300.000 supply. 300.000 supply, sementara maksimumnya itu sekitar 7 juta. Dan kalau kita lihat dari pasarnya sendiri, di mana koin ini bisa diperdagangkan atau token ini diperdagangkan, itu bisa di digitalexchange.id dan juga di Latoken, which is ini dua tempat yang dimana kita bisa melakukan perdagangannya. Bahkan di Latoken itu transaksi volumenya 0. Kalau kita lihat dari sini, dan dia murni bisa diperdagangkan di digitalexchange.id saja. Volumenya ada 100%. Artinya adalah agak sepi ya buat kita melakukan transaksi di token ini. Terus apa sih yang mereka sebenarnya kerjakan? Kalau aku lihat sih di sini dia ada beberapa hal yang mereka tonjolkan. Yang pertama itu ada burning, kemudian ada staking program. Oke, mengambil ICO, Terus yang menjadi program andalan mereka adalah staking, di mana teman-teman ini ibaratnya kayak deposito ya, teman-teman beli aset kalian, kemudian kalian akan dapatkan reward. Rewardnya itu berupa token DCT ini ya. Jadi kalian beli DCT, kemudian kalian akan dapat beberapa persen DCT kemudian ketika kalian sudah benar-benar lock ataupun staking aset yang kalian punya itu. Nanti ibaratnya teman-teman bisa dapat bunga nih. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu, teman-teman beli, kemudian teman-teman kunci atau lock, kemudian teman-teman staking dan kalian akan dapat reward daripada staking tersebut. Jadi cara kerjanya seperti itu. Kemudian juga ada event seperti burning yang mereka lakukan untuk memperkecil jumlah koin yang beredar di pasaran sehingga diharapkan semakin langka dan juga semakin naik harganya. Oke, proses pembakaran, mereka jelasin proses pembakaran dan rencana pengembangan pasar. Mereka berencana listing di banyak exchange ini ya. Tapi so far masih belum kejadian. Setelah 2 tahun, projectnya nggak jalan. Oke, ini ada beberapa tujuan yang mereka kemukakan. Itu mereka juga berencana untuk pengembangan NFT ke depan buat musisi, seniman, akademisi, ilmuwan, motivator, gamers itu. Terus di bawahnya ada pengembangan penambangan secara global atau staking ya. Di sini juga dia ada layanan kayak simpan pinjam gitu. Oke, terus ini ada charity atau ya kayak yayasan gitu ya, dimana tujuannya buat kedermawanan atau kayak menyumbang gitu buat sesuatu, misalkan ada masalah kemanusiaan dan lain sebagainya. Itu mereka tulis di white papernya. Dan ya ini founder-foundernya, kemudian roadmapnya kita udah sedikit bahas tadi, dan penutup. Jadi kalau kita lihat dari white paper ini sebenarnya kita harus cek dulu maksud tujuan koin ini dibuat itu buat apa. Kalau buat staking, nah kita udah punya mata uang, dimana kita punya rupiah, kita bisa depositoin uang di bank, lebih terjamin LPS dan lain sebagainya. Nah ini dalam bentuk kripto teman-teman. Untuk DCT ini juga punya fitur yang sama, tapi yang lebih kita harus tekankan adalah kenapa kita harus invest di project ini, apa kelebihan daripada DCT ini. Kalau kita lihat dari white papernya tadi, itu so far sebenarnya ya biasa aja kalau menurut aku pribadi. Secara teknologi, secara pengembangan token, kalau kita lihat ya dari segi track record mungkin sudah listing di 2020 dan sampai hari ini cenderung tidak ada pergerakan yang sangat-sangat signifikan untuk project mereka. Kelihatan kok dari supply-nya masih cenderung kecil. Bahkan untuk pasar perdagangannya mereka belum listing sama sekali di exchange-exchange yang agak rame. Kayak Hotbit contohnya, Maxi, Lbank, itu agak-agak rame ya, lumayan lah. Bisa menambah likuidasi di market. Tapi so far dia 100% masih ada di digitalexchange.id. Artinya adalah dari segi pengembangan, menurut saya pribadi ini masih cenderung agak kurang. Semoga kedepannya bisa di-develop kalau memang developernya masih mengerjakan project ini.
Jadi again, kalau teman-teman mau akses, silahkan akses di degreecrypto.com. Di sini teman-teman silahkan download white papernya. Teman-teman bisa compare seperti apa kondisi roadmap yang mereka mau kerjakan. Ini ya, roadmapnya sekarang kita sudah ada di penghujung 2022, which is ini harusnya udah di sini nih. Tapi sepertinya project ini mangkrak di 2020. Karena kita kelihatan ini warna pink, harusnya sih di sini pink dan di sini pink juga. Artinya projectnya jalan, progresnya jalan. Tapi sepertinya ini project mangkrak, jadi ya nggak terlalu bisa kita lihat seperti apa progresnya teman-teman. Karena ya dari beberapa faktor yang saya sebutkan tadi itu udah cukup merepresentasikan project ini sebenarnya lagi berada di posisi mana. Jadi itu kalau misalkan teman-teman ada niat buat invest atau kalian lagi invest atau sudah beli token ini, silakan teman-teman riset kembali karena apa yang saya sampaikan belum tentu benar. Tapi kalau dari pengamatan saya sendiri kurang tertarik sama project yang seperti ini. Saya akan memilih project-project yang memang sudah lebih jelas, sudah lebih dulu ada ya, dan juga diperdagangkan di banyak exchange. Karena itu penting buat saya mencari exchange yang punya likuidasi yang cukup banyak. Project-project koin yang likuidasinya cukup banyak. Karena jangan sampai kita invest, tapi ya kita nggak bisa jual nantinya. Karena apa? Karena transaksinya sedikit. Sedikit koin ini diperdagangkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi likuidasi bagi saya sangatlah penting. Oke, mungkin gitu aja untuk pembahasan DCT kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada koin lain, kripto lain untuk dibahas, bisa tulis langsung di kolom komentar. Dan sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.